Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti. Saya sekarang statusnya lagi magang di Bimba, unit Bimba Kota Bumi ya. Saya akan membuat video jawaban tugas hari ke-1 dan temanya dasar, kurikulum dasar ya. Ada 2 pertanyaan A dan B. Yang pertanyaan A ada 10 pertanyaan dan B ada 6 pertanyaan. Saya akan menjawab yang pertama dulu. Apa yang A itu jawabannya pertanyaan mengenai fun learning. Berikut ini ya. 1. Apa pengertian fun learning? Fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan dan tidak ada paksaan sedikit pun. Dan anak menyenangkan dan tidak boleh dipaksa gitu ya. Anaknya tidak boleh dipaksa dan mereka tidak boleh terpaksa sedikit pun. Tidak ada suruhan dari kita, jadi atas kemauannya sendiri. Yang proses menyenangkan. Yang kedua pertanyaan, mengapa proses belajar harus fun learning? Karena dengan proses belajar fun learning dapat menumbuhkan anak belajar secara intrinsik, yaitu anak mau belajar karena keinginannya sendiri. Pertanyaan ketiga, apa tujuan fun learning? Anak menjadi senang belajar. Apa hukum fun learning di Bimba? Hukum fun learning di Bimba adalah wajib ya. Di Bimba itu hukumnya fun learning itu wajib. Siapa yang harus yang nomor 5 pertanyaannya, siapa yang harus merasakan fun learning dan sebutkan alasannya? Anak yang harus merasakan fun learning itu anak ya. Dan dewasanya juga kita harus senang ya tentunya. Yang ke-6 pertanyaannya, siapa yang harus menciptakan fun learning dan sebutkan alasannya? Yang harus menciptakan fun learning adalah motivator harus menciptakan fun learning, karena motivator bertanggung jawab penuh menciptakan suasana belajar yang menyenangkan di Bimba A, I, U, E, O ya tentunya. Yang ke-7, bagaimana cara menciptakan fun learning? Dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, menongeng, dan bermain bahasa Bimba. Yang ke-8, bagaimana cara mengevaluasi anak apakah fun learning atau tidak? Yang pertama, kita harus melakukan afeksi setiap saat dan pastikan semua anak yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Oke, pertanyaan yang ke-9 ya. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Anak bakal menunjukkan sikap senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain dan belajar, dan motivator pun menikmati proses membimbing anak dalam kegiatan bermain sambil belajar di Bimba A, I, U, E, O. Pertanyaan yang ke-10, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Menurut saya, anak tidak akan bersemangat dan tidak antusias, tidak mau melakukan kegiatan belajarnya. Oke, jawaban pertanyaan yang B sekarang ya. Jawablah pertanyaan mengenai metode small step system berikut. Pertanyaannya, apa pengertian small step system? Small step system adalah proses belajar yang dilakukan secara bertahap. Motivator harus memberikan kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak, masing-masing anak. Pertanyaannya, mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap atau small step system?
agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Yang ketiga, apa tujuan small steps system? Semua anak senang, bahagia, dan dapat menikmati kegiatannya karena tidak mungkin menyenangkan jika tidak bertahap. Yang keempat, bagaimana cara motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small steps system? Dengan wajib menerapkan individual system. Yang kelima, apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Anak akan tertarik dan mau melakukan kegiatan belajar. Nomor 6, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Anak tidak tertarik, tidak suka, dan tidak mau melakukan belajar. Terima kasih. Begitu ini ya yang jawaban dari saya. Video pertama yang tema kurikulum dasar. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.